sebelum saya mulai, saya mau mungkin memberikan beberapa klarifikasi dulu, karena saya anggap ini penting. Pertama, saya mohon maaf sekali saya telat. Memang jadwal saya itu luar biasa saat ini. Jadwal seluruh Kementerian Keuangan sekarang sedang luar biasa. Cuman telatnya bukan hanya itu sih. Telatnya karena saya nggak cerita nih tadi sama Pak Meta. Waktu pagi-pagi saya sudah bersiap-siap ke sini, sebetulnya keynote speech saya dan presentasi saya itu semua bahasa Inggris. Karena kita diberitahu bahwa presentasi ini harus dalam bahasa Inggris. Namun karena saya kayak rasanya ini kita bicara sama orang Indonesia, ya masa kita pakai bahasa Inggris. Jadi saya minta tim saya mengganti seluruh presentasi dan keynote speech ke bahasa Indonesia. Itu pakai apa Pak Bob? Chat GPT apa DeepSeek kita? Saya nggak tahu. Cuman intinya saya telat muter-muter karena saya masih menginikan keynote speech ini. Jadi saya mohon maaf sekali. Saya tahu Bapak dan Ibu sekalian, apalagi pelaku bisnis ya, time is sesuatu yang sangat penting. Saya mohon maaf saya telat. Saya juga sebetulnya waktu diberitahu diundang oleh Kata Data itu kan sebetulnya formatnya tuh diskusi kalau nggak salah. Namun sekali lagi karena keterbatasan waktu, rasanya lebih tepat saya memberikan keynote speech daripada diskusinya juga cepat-cepat dan sebagainya. Mudah-mudahan saya bisa diundang lagi ke depannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Meta Dharma Saputra, Co-founder and CEO Kata Data. Yang saya hormati Bapak Ade Wahyudi, Co-founder and COO Kata Data. Yang terhormat Bapak Heri Susanto, Co-founder dan Chief Content Officer Kata Data. Hadirin sekalian, para tamu yang terhormat Ibu dan Bapak sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Tahun ini kita berkumpul dengan mengusung tema Data for Growth yang mencerminkan semakin pentingnya pengambilan kebijakan berbasis data dalam mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Dalam sesi hari ini, saya akan mengeksplorasi beberapa isu ekonomi utama. Saya akan memulai dengan menelaah landscape ekonomi global dan nasional, memahami tantangan serta peluang yang membentuk arah perekonomian Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menyoroti kebijakan fiskal, insentif pemerintah, dan strategi investasi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas serta ekspansi ekonomi. Terakhir, saya akan mengkaji lebih dalam dinamika kelas menengah Indonesia yang tadi sudah disebut oleh Pak Meta sebagai segmen penting yang berperan dalam menjaga ketahanan ekonomi dan konsumsi domestik. Bapak dan Ibu sekalian, ekonomi global terus berkembang dengan cara yang menuntut kewaspadaan dan adaptasi. Ketegangan perdagangan terus meningkat, membentuk kembali aliran investasi global dan rantai pasok. Fragmentasi perdagangan dan pola investasi berarti bahwa bisnis harus menyesuaikan strategi mereka agar tetap fleksibel dalam lingkungan geopolitik yang berubah. Pada saat yang sama, transformasi digital mendefinisikan ulang industri. Artificial intelligence dan otomatisasi mengubah pasar tenaga kerja, meningkatkan efisiensi, serta menuntut keterampilan baru. Meskipun kemajuan ini mendorong produktivitas, mereka juga membawa tantangan dalam penyesuaian tenaga kerja dan keamanan siber. Ini kelihatannya chat GTP-nya
ada bahasa-bahasa Inggris yang langsung ditranslate. Apa ini belum saya coret-coret tadi. DeepSeek kali ya. Selain itu, perubahan iklim adalah tantangan yang tidak bisa diabaikan oleh perekonomian manapun. Peristiwa cuaca ekstrim mengganggu rantai pasok, ketahanan energi, dan produksi pangan. Sementara itu, tingkat utang global terus meningkat yang menyebabkan biaya modal menjadi lebih mahal. Kenaikan biaya pinjaman membatasi fleksibilitas fiskal sehingga berdampak pada investasi di sektor publik maupun swasta. Pemerintah di seluruh dunia menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menerapkan kebijakan berkelanjutan sambil menjaga keseimbangan fiskal. Inilah realitas yang membentuk perekonomian global dan Indonesia tidak luput dari dampak tersebut. Di tengah tantangan global ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil dengan tingkat pertumbuhan year on year sebesar 5,03% pada 2024. Stabilitas ini didukung oleh permintaan domestik yang tangguh dan investasi yang berkelanjutan, memastikan ekspansi yang stabil meskipun ada ketidakpastian ekonomi global. Meskipun pertumbuhan mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun sebelumnya, perekonomian tetap berada pada jalur yang solid, mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dan reformasi struktural. Sementara itu, inflasi tetap terkendali dengan tren penurunan dari 3,1% pada Maret 2024 menjadi 0,8% pada Januari 2025. Penurunan ini didorong oleh core inflation yang stabil serta harga yang diatur pemerintah yang tetap terkendali. Meskipun harga pangan yang bergejolak masih menjadi tantangan utama, secara khusus, inflasi pangan yang bergejolak turun signifikan sebesar 6,4% pada Januari 2025 dan berkontribusi terhadap stabilitas inflasi secara keseluruhan. Kedepan, intervensi kebijakan yang berkelanjutan akan menjadi kunci dalam menjaga pengendalian inflasi sambil mempertahankan momentum ekonomi. Kedepan, prospek ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 tetap positif. Kami memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 5,2%, mencerminkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global. Salah satu pendorong utama pertumbuhan ini adalah konsumsi rumah tangga. Pengeluaran masyarakat tetap relatif kuat, didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi selama perayaan hari raya dan liburan akhir tahun. Selain itu, inflasi yang terkendali memastikan daya beli tetap stabil. Kontributor utama lainnya adalah investasi di sektor konstruksi dan non-konstruksi. Kemajuan dalam proyek strategis nasional diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja. Untuk terus menjaga momentum konsumsi dan investasi, pemerintah juga telah memperkenalkan berbagai insentif pada tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian, visi Indonesia Emas 2045 memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan di kisaran 6-8% per tahun agar Indonesia dapat mencapai status negara berpenghasilan tinggi. Pada tahun 2045, PDB per kapita diproyeksikan mencapai 30.300 US dollar, sebuah lompatan signifikan dari 4.870 US dollar pada tahun 2023. Seiring dengan ekspansi ekonomi, pertumbuhan populasi juga akan terus berlanjut dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 324 juta jiwa pada tahun 2045. Sementara kelas menengah diproyeksikan meningkat dari 17% pada tahun 2023 menjadi 70% di tahun 2045. Sementara itu, tingkat kemiskinan diperkirakan turun tajam dari 9,0% menjadi 0,7%. Mencerminkan komitmen pemerintah dan bangsa terhadap pertumbuhan inklusif dan
pembangunan yang berkeadilan. Pencapaian visi ini akan menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia, meningkatkan pengaruh global serta ketahanan ekonominya. Secara bersamaan, negara juga berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dengan menuju net zero emissions, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi selaras dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, pengurangan kemiskinan akan didukung oleh distribusi kekayaan yang merata, memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pilar-pilar inilah yang akan mendorong transformasi Indonesia menjadi negara yang makmur, inklusif, dan bertanggung jawab pada tahun 2045. Bapak dan Ibu yang saya hormati, program Asta Cita pemerintah Presiden Prabowo berfungsi sebagai kerangka prioritas nasional yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan inklusif tadi, ketahanan ekonomi, dan harmoni sosial. Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia menjadi dasar utama memastikan bahwa nilai-nilai nasional tetap kuat sekaligus mendukung ketahanan nasional melalui kemandirian di sektor-sektor utama seperti pangan dan energi. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas guna meningkatkan produktivitas sehingga menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan, pemerintah berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan pendidikan, kesetaraan gender, serta inklusi bagi penyandang disabilitas. Pada saat yang sama, hilirisasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam terus didorong guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Pemberdayaan masyarakat pedesaan, penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan penyelundupan juga menjadi faktor penting dalam memastikan stabilitas jangka panjang. Terakhir, keselarasan dengan alam, budaya, dan toleransi antar umat beragama ditekankan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Bapak dan Ibu yang saya hormati, reformasi struktural dan transformasi ekonomi Indonesia harus diperkuat guna memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Prioritas utama mencakup pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pencapaian kemandirian pangan, dan hilirisasi energi, serta pembentukan birokrasi yang efisien dan bebas korupsi. Upaya ini akan memperkuat ketahanan ekonomi dan daya saing nasional, sekaligus memastikan bahwa pembangunan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Fondasi transformasi ini dibangun di atas prinsip keadilan, keselarasan, dan kerjasama yang mencerminkan komitmen Indonesia terhadap keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Seperti yang disoroti dalam pidato Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024, pemerintah bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok kurang mampu serta mendorong kemakmuran dengan mengedepankan persatuan dan kolaborasi, bukan perpecahan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat menggerakkan visi ekonominya ke depan sambil tetap menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Ibu dan Bapak sekalian, program unggulan pemerintah untuk memperkuat daya saing dan kesejahteraan berfokus pada beberapa sektor utama, seperti sumber daya manusia, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta stabilitas ketahanan dan pertahanan. Peningkatan akses pendidikan, penguatan sekolah unggulan, dan perbaikan layanan kesehatan menjadi langkah penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif. Untuk mendorong kesejahteraan yang merata, upaya diarahkan pada integrasi program perlindungan sosial,
perluasan akses perumahan terjangkau, serta pemberdayaan petani dan nelayan. Sementara itu, ketahanan pangan dan energi tetap menjadi prioritas utama dengan berbagai insentif untuk meningkatkan swasembada pertanian, memperbaiki gizi masyarakat, serta mengembangkan sumber energi terbarukan. Terakhir, stabilitas pertahanan dan keamanan diperkuat melalui minimum essential force, dukungan terhadap industri strategis nasional, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna memastikan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi memiliki dampak positif terhadap perubahan persentase kelas sosial ekonomi selama ini. Tadi Pak Meta sudah mempertajam bahwa data-data menunjukkan bahwa kelas menengah menurun. Ya, cuman saya perlu ingatkan bahwa kita coba melihatnya secara jangka panjang, Pak. Ya, supaya kita memang ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Cuman menurut saya kita juga harus tetap optimis karena resilience ekonomi Indonesia tuh sebetulnya sangat baik dibandingkan kalau apalagi kita bandingkan dengan keadaan ekonomi di negara-negara lain. Jadi dari segi relatif ya itu menurut saya tuh menjadi pegangan penting. Bukan kita tidak waspada, bukan kita tidak mencoba memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki khususnya terhadap kelas menengah, cuman perlu di dalam konteks yang panjang. Dalam konteks itu, dalam 10 tahun terakhir, yaitu 2014 sampai 2024, kelas menengah aspiratif, dan ini konsep statistik ya Pak Meta ya, aspiring middle class, ya, mungkin lebih tepatnya lower middle class, mengalami peningkatan. Sementara kelas rentan dan miskin mengalami penurunan. Pemerintah masih atau sangat melihat kelas menengah sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena lebih dari 70% konsumsi berasal dari kelas menengah bawah tadi dan kelas menengah. APBN terus berperan sebagai shock absorber dan melindungi seluruh lapisan kesejahteraan sosial, baik kelompok paling rentan maupun kelas menengah, melalui berbagai subsidi dan kompensasi. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan 827 triliun rupiah untuk berbagai program, termasuk subsidi, insentif PPN, bantuan sosial, dan kredit usaha rakyat. Sebagian besar insentif PPN difokuskan untuk menjaga konsumsi rumah tangga di akhir tahun 2024 yang mencakup pertama diskon tarif listrik, pembebasan pajak penghasilan bagi pekerja di sektor tekstil, sepatu dan furnitur, serta perpanjangan pembebasan PPN untuk pembelian rumah. Memasuki tahun 2025, pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dan tegas untuk mendorong perbaikan nyata di berbagai sektor penting. Program Quick Wins pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming difokuskan pada inisiatif utama yang akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional. Mencakup program-program sebagai berikut. Yang pertama adalah program makanan bergizi gratis dengan alokasi 71 triliun. Alokasi ini bisa ditambah dari diskresi Presiden nanti. Selanjutnya ada di sektor kesehatan dengan anggaran 3,2 triliun untuk pemeriksaan kesehatan gratis yang akan memberikan manfaat bagi
52,2 juta orang. Investasi sebesar 1,8 triliun untuk peningkatan fasilitas rumah sakit. Pemerintah juga mengalokasikan 20 triliun untuk renovasi sekolah. 2 triliun dialokasikan untuk pembangunan sekolah unggulan terpadu. Dan 15 triliun dialokasikan untuk pembangunan lumbung pangan di tingkat nasional, regional, dan desa. Selain itu, bantuan pangan bagi 16 juta rumah tangga akan memberikan bantuan penting sekaligus mendorong konsumsi domestik. Secara keseluruhan, paket stimulus senilai 37,9 triliun ini diproyeksikan akan menyumbang 0,02 poin persentase terhadap pertumbuhan PDB pada tahun 2024 dan 0,10 poin persentase pada tahun 2025 sehingga memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Fasilitas perpajakan Indonesia telah memainkan peran penting juga dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Program Tax Holiday yang telah diterapkan sejak 2011 telah mendukung 221 wajib pajak dengan realisasi investasi sebesar 421,94 triliun rupiah dan 479 juta US dollar. Selain itu, skema tax allowance yang telah berlaku sejak 2007 telah memberikan manfaat bagi 234 wajib pajak dengan kontribusi terhadap perekonomian sebesar 90,35 triliun rupiah dan 8,5 juta US dollar. Insentif-insentif ini telah berperan penting dalam mendorong ekspansi bisnis, meningkatkan aktivitas industri, dan menciptakan lapangan kerja. Selain tax holiday dan tax allowance, pemerintah juga memperkenalkan program investment allowance pada tahun 2020 yang telah mendukung 8 wajib pajak menghasilkan investasi sebesar 2,67 triliun rupiah dan aliran modal sebesar 18,6 juta US dollar. Selain itu, kawasan ekonomi khusus telah berhasil menarik investor domestik maupun asing dengan 9 wajib pajak memanfaatkan insentif tax allowance dan 60 wajib pajak menggunakan insentif tax holiday yang mengarah pada realisasi investasi sebesar 12,74 triliun rupiah. Kawasan ekonomi khusus telah berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah dengan menawarkan insentif pajak dan dukungan infrastruktur menjadikan Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Selain insentif investasi, pemerintah juga telah memperkenalkan insentif super deduction untuk pelatihan vokasi dan penelitian dan pengembangan di bidang R&D, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan inovasi. Program Super Deduction Vokasi telah mendukung 94 wajib pajak dengan manfaat bagi 86.065 peserta melalui 857 kemitraan vokasi dengan estimasi biaya sebesar 1,25 triliun rupiah. Demikian pula, program Super Deduction R&D telah mendorong 29 wajib pajak mencakup 9 area fokus dan 38 tema penelitian dengan estimasi biaya sebesar 1,40 triliun rupiah. Insentif ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja Indonesia dan kemajuan teknologi sehingga memastikan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Ibu dan Bapak, para hadirin yang saya hormati, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang. Dalam 1 dekade terakhir, populasi kelas menengah dan kelas menengah aspiratif terus tumbuh mencerminkan ketahanan dan stabilitas ekonomi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 2021 sampai 2024, terjadi kontraksi pada proporsi kelas menengah, yang mengindikasikan adanya kekhawatiran terkait daya beli dan mobilitas ekonomi. Pemerintah telah merespons dengan kebijakan fiskal yang terarah, subsidi dan insentif
guna meringankan dampak tersebut, memastikan inklusi ekonomi tetap terjaga sambil tetap mempertahankan disiplin fiskal. Kedepan, strategi Indonesia tetap berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperkuat stabilitas makroekonomi, ketahanan fiskal, dan reformasi struktural, pemerintah berkomitmen untuk mendukung kelas menengah, mendorong industrialisasi, serta menumbuhkan inovasi. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia siap menghadapi ketidakpastian di masa depan serta mencapai kesejahteraan jangka panjang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen atas keynote speech-nya. Sebagai bentuk apresiasi dari kami Bapak, kami undang Pak Wamen untuk maju ke tengah, ke depan panggung. Silakan Bapak ke depan panggung untuk menerima apresiasi dari kami yang akan diserahkan langsung oleh co-founder and CEO Katadata Bapak Meta Dharma Saputra.